Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bu Ika, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga sehat ya Bu Ayu. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bu Ayu hari ini ada sesi coaching dengan Bu Yen. Awalnya memang hari ini Ibu cuma kesepakatan dengan Bu Yen karena ada kendala di hari ini, maka coachingnya diundur jadi besok pagi. Oh, jadi besok pagi ya Bu Ayu akan melakukan coaching dengan Bu Yen. Oke Bu Ayu, jadi hari ini kita adakan pertemuan ini. Jadi tujuannya saya ingin memberikan arahan dan juga dukungan kepada Bu Ayu terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching dengan Ibu Ian besok ya. Maka dari itu saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada besok hari dengan Bu Ian. Nah, Pak Bu Ayu udah siap untuk melaksanakan coaching tersebut? Ya Bu Ika, insya Allah saya siap. Tapi sebelumnya terima kasih karena Bu Ika bersedia meluangkan waktu untuk mengobservasi saya nantinya saat pelaksanaan coaching dengan Bu Yen. Oke, baiklah Bu Ayu. Jadi Bu Ayu, sebelum kita memulai proses coachingnya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya mungkin akan saya tanyakan juga kepada Bu Ayu. Baik. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati dalam proses coaching itu ada yang pertama, saya akan melihat apakah Ibu Ayu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi kita kan tahu ada 4 ya Bu Ayu. Alur tirta itu yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh coachee, kemudian identitas masalah. Nah, dalam hal ini Ibu membantu Bu Yen mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai nantinya. Selain itu Bu, ada rencana aksi. Jadi Bu Ayu membantu Ibu Yen untuk membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya Bu ya. Selanjutnya saya nanti juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi-potensi dengan proses yang kreatif, dan yang pastinya kita juga perlu memaksimalkan potensi-potensinya ya Bu ya. Selanjutnya juga saya akan melihat nanti kompetensi inti pada coaching yang perlu diperhatikan sekali oleh Ibu Ayu. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam hal ini nantinya saya harapkan Ibu Ayu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ian sendiri. Nah, nanti dengan adanya pertanyaan itu bisa juga menemukan solusi, dengan Bu Ian mampu menemukan solusi terhadap masalahnya itu. Nah, yang terakhir itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa Ibu. Jadi rasanya maksud di sini adalah itu R itu adalah receive, A itu adalah appreciate, kemudian S itu summarize, A itu adalah ask. Jadi dari situ Ibu bisa menerima pernyataan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Lalu setelah itu Ibu juga merangkum semua permasalahan yang sudah disampaikan oleh coachee nantinya. Dan terakhir Ibu jangan lupa untuk memberikan apresiasi, menanyakan perasaan dari si coachee tersebut. Nah, apakah sudah jelas oleh Ibu Ayu bagaimana bentuk penilaiannya nantinya? Ya Bu Ika, saya memang rencananya akan melakukan proses coaching nantinya itu
menggunakan alur theta. Dan saya akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching serta kompetensi inti coaching. Jadi saya rasa saya sangat paham dengan penjelasan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah Ibu Ayu bisa memahami ya. Kemudian Bu, saya juga boleh bertanya ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan coaching pada besok? Kompetensi inti yang akan saya kembangkan pastinya yang ketiga-tiganya sih Bu ya. Okay. Di mana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya saya bisa membantu Bu Yen menggali potensi-potensinya nanti. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi ada 3 kompetensi nanti yang pastinya akan Ibu Ayu kembangkan pada saat proses coaching dengan Ibu Ian pada besok. Oke Bu, kan kita tadi Ibu Ayu udah menyebutkan ada 3 kompetensi nih yang akan dikembangkan. Nah, secara spesifik kompetensi mana yang nanti perlu saya observasi dari Ibu Ayu? Saya rasa kali ini mungkin kita fokus di mendengarkan dengan aktif Bu, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya. Jadi memang Ibu Ayu kalau sebagai seorang coach kita harus mampu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kita sendiri, dan juga dengan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, diharapkan nantinya Ibu mampu untuk menggali semua permasalahan yang ada pada diri coach Ibu Ayu nantinya. Saya sangat senang sekali Ibu Ayu bisa memahami bagaimana proses coaching pada besok harinya ya Bu Ayu. Nah, kira-kira Bu Ayu ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Saya rasa cukup sih Bu. Oh iya, oke, luar biasa Bu Ayu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah mau mempercayakan saya mempercayakan dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observer pada kegiatan coaching Ibu pada hari-nya. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Ika bersedia meluangkan waktunya untuk melihat proses coaching nanti, sehingga akan ada umpan balik bagi saya untuk perbaikan saya nanti. Iya ya Ibu Ayu, nantinya setelah kegiatan observasi nanti kita akan bertemu kembali ya Bu Ayu. Kita akan membahas nantinya hal-hal yang telah Ibu lakukan dan juga apa yang bisa saya dapatkan dari proses coaching. Siap Bu. Oke. Terima kasih Bu Ayu, sepertinya saya ada jam mengajar habis ini, jadi saya izin dulu ya Bu Ayu. Ya baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Ika. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Apa ada hal yang ingin dibicarakan hari ini? Gini ya Bu Ayu, saya kewalahan sekali beberapa minggu ini terkait murid-murid di kelas saya. Kalau saya perhatikan sekarang mereka sepertinya mulai kurang tertarik belajar biologi. Saya melihat mereka tidak menangkap dengan baik apa yang disampaikan di dalam kelas. Mereka mulai sering tidak memperhatikan, apalagi pembelajaran sekarang sebenarnya itu pembelajaran yang menarik, tapi mereka tidak meminatinya. Kenapa kira-kira itu ya Bu Ayu? Oh, seperti itu ya Bu. Apa yang membuat Ibu merasa mereka tidak tertarik lagi? Nah, akhir-akhir ini mereka cenderung harus lebih banyak saya melakukan refreshing di kelas atau jeda supaya mereka kembali memperhatikan saya. Mereka cenderung harus saya panggil untuk bisa fokus dengan materi yang saya sampaikan. Bahkan ada di antaranya yang malas-malasan ketika berada di dalam kelas. Baik Ibu. Berarti dari sikap mereka terlihat ya Ibu ya, sikap mereka yang malas-malasan dan hanya ingin refreshing aja ya.
Eh, jadi kira-kira apa Ibu sudah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk supaya mereka tertarik lagi? Nah, saya sebenarnya sudah sering itu mencoba beberapa hal seperti menayangkan video, membuat gambar-gambar, bahkan saya juga selalu berusaha untuk mengadakan praktek-praktek yang menarik untuk mereka lakukan. Mungkin sekedar gambar atau praktek yang selalu dilakukan mereka juga terasa bosan itu, Bu. Barangkali iya ya Bu Ayu. Kira-kira apa Ibu ada ide untuk ibaratnya mengembangkan biar mereka tidak hanya praktek itu aja? Iya, barangkali mungkin saya harus benar-benar membuat hubungan yang jelas dengan pembelajaran biologi ini dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih menarik bagi mereka. Belum lagi saya sering menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Latin yang sangat sulit dimengerti oleh mereka. Betul itu Bu, ide bagus karena biasanya kalau kita belajar sesuatu yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu lebih menarik dan mudah ditangkap pelajarannya Ibu. Iya, iya. Apalagi dengan biologi yang banyak bahasa Latinnya ya Bu ya. Jadi untuk fokus Ibu sekarang ini untuk biar mereka tertarik, Ibu mau fokusnya di mana? Saya mungkin lebih mengkaitkan atau relevansi pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana supaya materi tadi lebih interaktif dalam saya memberikannya di dalam kelas. Bagus itu Bu idenya. Kira-kira rencananya Ibu untuk melakukan fokus Ibu tadi itu bagaimana? Begini Bu Ayu, saya rasanya lebih tertarik sekarang menggunakan aplikasi yang bisa membuat mereka membayangkan atau menggambarkan ini terjadi loh di dalam tubuh. Nah, aplikasi ini barangkali bisa langsung memunculkan bagian-bagian organ tubuh yang lalu muncul bahasa Latinnya. Bagus itu Bu, seperti game ya, Bu ya, ya. Aplikasi-aplikasi permainan gitu ya Bu ya. Ya. Bagus itu Bu. Kira-kira di rencana Ibu ini Ibu butuh ibaratnya kerjasama dengan seseorang. Sepertinya saya akan ajak Ibu Dewi, dia kan guru IT kita yang menurut saya sangat menguasai membuat pembelajaran dengan animasi. Nah, kan keterkaitan dengan organ tubuh, walaupun sebenarnya kan kita tidak bisa membawa anak seperti ke rumah sakit, itu akan sangat sulit. Nah, saya akan menyertakan dengan gambar-gambar, lalu gambar tadi akan saya bawakan ke animasi yang mungkin saya bisa minta bantuan kepada Ibu Dewi, Bu Ayu. Nah, bagus itu Bu. Jadi dengan dari segi materinya dari Ibu dan nanti dari segi IT-nya dari Ibu Dewi. Ide bagus itu Bu. Semoga kolaborasinya sukses ya Bu ya. Lalu kapan ini akan Ibu laksanakan? Untuk materi berikut ini adalah sistem pencernaan Bu. Rasanya itu pas sekali mau saya terapkan. Semoga dengan materi sistem pencernaan yang juga banyak bahasa Latinnya, lalu memunculkan gambar organ-organ tubuh, nanti dengan game yang dengan bantuan Ibu Dewi yang saya buat bersama Ibu Dewi itu menampilkan gambar-gambar dengan bahasa Latin, dan mudah-mudahan ini menarik bagi siswa saya sekarang. Dan sebenarnya materi tentang sistem organ ini dia berkelanjutan di beberapa topik pembelajaran. Jadi ke depan mungkin saya bisa selingi dengan animasi seperti itu. Berarti minggu depan itu sudah bisa saya laksanakan Bu. Ya itu kedengarannya bisa jadi solusi ya Ibu ya. Jadi mereka nanti lebih banyak merasakan kesenangan dalam belajar sehingga mengeksplorasi kemampuan mereka ya Ibu ya. Dan saya senang mendengar rencana dari Ibu dan semoga bisa nanti diterapkan dan kita bisa mengoreksinya kembali Ibu apakah ini berhasil atau tidak. Bantu saya kembali ya Bu di sesi coaching kita berikutnya ya Bu. Dengan senang hati Ibu akan dibantu.
Ya, Ibu Ayu, proses coachingnya udah selesai ya Bu Ayu? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Oke, Bu Ayu, saya melihat terima kasih sebelumnya ya Bu Ayu. Bu Ayu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sekali, karena saya melihat Bu Ayu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan menggunakan alur cerita, kemudian juga sudah menghadirkan secara penuh ketika terjadinya proses coaching tersebut, dan juga Ibu saya lihat sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali permasalahan yang ada pada diri si coaching ini sendiri. Nah, kira-kira ini gimana ya perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan proses coaching yang tadi sudah berlangsung itu? Baik Ibu, untuk perasaan alhamdulillah saya lega karena saya merasa selama sesi coaching tadi kompetensi yang saya harapkan itu tercapai, di mana saya bisa menghadirkan diri itu penuh untuk coachingnya. Kemudian saya juga merasa senang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga secara tidak langsung proses bercerita coaching itu semuanya permasalahan itu bisa tersampaikan Ibu. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan dan coach pun terbuka untuk bercerita mengenai permasalahannya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu bisa ya menghadirkan secara penuh kehadiran Bu Ayu sebelum dan saat melakukan coaching tersebut. Nah, jadi kira-kira apa yang telah Ibu Ayu lakukan sehingga Ibu Ayu bisa menghadirkan secara penuh pada saat coaching tersebut? Untuk cara saya menghadirkan diri itu secara penuh, tadi itu saya berusaha untuk fokus Ibu, fokus pada apa yang ingin tercapai, fokus pada tujuan awal tadi Ibu, sehingga dimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach yang sesuai dengan alur tirta itu Ibu. Ya Bu Ayu ya. Terus Bu Ayu, kira-kira setelah Ibu Ayu melaksanakan proses coaching dengan Ibu Ian tadi, apa masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk hal yang perlu ditingkatkan, hampir semua kompetensi itu perlu ditingkatkan Ibu. Kita perlu berlatih terus untuk mengembangkan diri supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan bermakna dan berbobot, sehingga pembicaraan sesi coaching itu menjadi pembicaraan yang bermakna gitu Ibu, bukan mengalir tanpa hasil. Oke, bagus sekali ya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu, dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bu Ayu apa yang telah saya observasi selama proses coaching tadi antara Bu Ayu dengan Bu Ian. Jadi Bu Ayu, berdasarkan pengamatan saya tadi, jadi Ibu sudah melaksanakan ya proses coaching, sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Dimana tadi saya lihat Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Kemudian selain itu Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini sendiri. Kemudian Ibu juga mampu mengarahkan dan juga memancing coaching untuk berkomitmen secara bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya. Kapan kira-kira si coaching akan melaksanakan rencana aksinya setelah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Ayu. Kemudian juga Ibu Ayu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya
Ibu Ayu sudah menjalin kemitraan dengan Koci, kemudian Ibu menghadirkan secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri Koci sendiri, dan akhirnya Ibu juga mampu melakukan komunikasi terbuka dengan si Koci, sehingga Koci dengan nyaman dia untuk bisa menceritakan persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu Ayu, secara keseluruhan saya sangat puas sekali dengan perkembangan Ibu Ayu menjadi seorang coach. Kemudian selain itu Ibu juga memiliki potensi besar untuk bisa membantu orang lain, mungkin juga teman sejawat Ibu nantinya, untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai pastinya ya Bu Ayu. Terima kasih Ibu atas umpan balik dari Ibu. Ibu telah menyampaikan hasil pengamatan Ibu. Ini merupakan sebuah dukungan untuk saya, dan saya akan terus belajar dan nantinya akan terus berkembang. Ya, pastinya Bu Ayu, dengan kita sering melakukan proses coaching ini akan membuat kita semakin mampu untuk melakukan coach pada orang lain. Jadi Bu Ayu, mari kita sama-sama tetap berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan proses coaching ini ke depannya ya Bu Ayu. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu atas bantuan dan dukungannya. Sama-sama Bu Ayu. Sampai ketemu lagi untuk proses coaching berikutnya Bu Ayu ya. Baik Ibu, siap.